Ya, teman-teman, melalui kesempatan kali ini, saya ingin membagikan, percakapan saya ya, dengan, Yonatan Nandar. Sebetulnya saya tidak ingin gitu loh, saya sama sekali tidak ingin men-share ini kepada teman-teman karena saya pikir ini adalah percakapan yang private. Intinya saya menanyakan kepada Yonatan, "Kenapa sih kamu tuh begitu banget?" gitu. Menyalah-nyalahkan atau kepengen banget menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan dengan cara yang sudah keblinger gitu. Yang belakangan ini kan dia mengatakan bahwa Yesus menikah, lalu dia bergaya seperti dan seolah-olah dia itu pintar bahasa Ibrani. Tetapi kan udah beberapa kali ketahuan bahwa dia itu hanya modal menghafal, modal tahu sedikit-sedikit gitu, modal belajar dari Babel Hoab gitu loh. Lalu, percakapan ini saya tidak mau share gitu. Ini terjadi 2 hari yang lalu, tetapi tiba-tiba saya lihat dia sudah share ke tempatnya dia gitu loh. Nggak ada yang nggak ada yang private buat dia gitu loh. Dia jadikan konsumsi dengan cara mencomot-comot aja omongan saya dan memberikan asumsi yang salah tentang pembicaraan ini. Ya, jadi ya mau nggak mau saya akan sharekan juga supaya clear gitu apa yang terjadi sebetulnya. Saya akan sharekan semua ini voice note tanpa saya ada potong-potong supaya terlihat clear gitu apa yang disangkakan yang Yonatan Nandar mengatakan saya odong-odong atau ya macam-macam gitu ya di dalam videonya itu. Ya, supaya kita semua mendapatkan kejelasan gitu. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita. Yonatan Nandar, kenapa kamu bilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Aku kepengen tahu alasannya apa sih? Kemarin itu kan aku nggak sempat gitu loh. Apa alasan yang paling krusial yang menyatakan kamu bilang Yesus bukan Tuhan? Ayo deh, dijawab aku ya. Kamu jawab ya tantanganku. Jawab aja di sini, nggak usah banyak-banyak. Kalau ngomong nggak usah panjang-panjang, dikit-dikit aja. Dari alasan ini, alasan ini. Kamu kasih tahu aja gitu ya. Aku mau tahu aja. Sampai sekarang aku belum tahu gitu loh. Yang aku lihat kamu cuma bergaya-gaya di soal Yesus menikah, di soal bahasa Ibrani gitu loh. Soal mengais-ngais Alkitab bahwa Muhammad itu ada di dalam kitabmu. Sekarang aku mau tanya Yonatan. Apa sih alasannya kamu mengatakan Yesus bukan Tuhan gitu loh? Ya, kamu jawab deh. Gini aja deh, nggak usah panjang lebar. Di Gerham Alap saja kita debat ya. Gerham Mualaf itu kan udah sibuk banget, Yonatan Nandar sibuk banget. Apa salahnya? Ini juga bisa disebar gitu. Kalau kalau kamu mau menyebar, aku cuma mau berdialog kok. Aku mau berdialog, pengen tahu gitu loh. Apa sih dari mana gitu loh? Kamu bisa pertentang sampai seperti itu, bilang Yesus bukan Tuhan, Tuhan Yesus itu. Aku cuma mau tahu yang itu. Kalau soal bahasa Ibrani nanti aku juga belajar lah bahasa Ibrani seperti kamu. Bisa instan kan lihat di Bubble Hub gitu loh. Tapi kan yang jelas itu yang Fehamed itu kan bukan yang itu nggak benar kan yang kamu omongin itu. Dan yang ini yang Muhammadim itu sejak kapan juga gitu Muhammad menjadi Muhammadim gitu. Dan Lovely itu berarti Muhammad gitu loh. Aku tahu itu kamu itu cuma manipulasi. Lalu kamu mengatakan bahwa Yesus itu menikah itu kan cuma ayat-ayat semua kan dari palsu-palsu, semua kepalsuan pemanipulasian gitu loh. Tapi nggak usah lah bicara tentang kulit-kulitnya. Sekarang yang esensial, Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa gitu? Emak cerewet, pihak Gerham Alaf atau ibu kan di Jakarta. Ayo kita kopdar saja ketemu. Ya, saya ajarin bahasa Ibrani sekalian. Nah sekarang kalau kamu ngajakin ke Brahmualaf, kamu berani nggak gitu loh? Kamu berani nggak urus gitu loh? Kalau kamu nggak urus ya tandanya kamu males, kamu takut gitu loh. Ingat ya, ke semua tantangan dari manapun, kalau kamu tidak menerima tantangan, itu artinya kamu takut gitu loh. Jadi kalau walaupun kamu memandang saya rendah atau bagaimana, itu tetap aja kamu harus hadapi gitu. Kamu harus hadapi karena kamu kan keluar-keluar, nggak ada yang berani lawan kamu. Nah sekarang saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Kenapa kamu malah malah lari ke sana kemari? Kamu kan keluar-keluar di mana-mana, nggak ada yang lawan kamu. Tetapi saya nggak suka bicara yang kulit-kulitnya, pengakuan mengais-ngais Alkitab, ada pengakuan tentang Muhammad di kitab kami. Aku nggak suka dan kulit-kulitnya tuh bicara-bicara tentang Ibrani yang boleh belajar dari Bubble Hub. Aku juga bisa. Aku kasih aku waktu seminggu aja aku pelajari itu.
yang seperti itu. Tapi nggak yang begitu. Aku mau bicara tentang yang esensi, yang betul-betul esensi. Dari mana sih kamu mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Dan petatang-petenteng menjadi penghujatan terbesar di Indonesia ini loh. Mengaku bahwa Yesus, menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan dan menghujat dia dengan hebatnya, begitu loh. Mana mungkin saya takut sama emak-emak nggak berilmu kayak Uti Wati Mena Ho Ho Odong Odong. Ketemu saja juga boleh. Ibu kan di Jakarta nih, ketemu. Kita debat live langsung. Nanti saya ajarin juga bahasa Ibrani. Berani nggak? Aku nggak perlu bahasa Ibrani, sorry, aku nggak perlu, oke? Aku bisa belajar sendiri, nggak usah diajarin. Bubble Hub itu udah ada, interlinear itu sudah ada, nggak penting bahasa Ibrani. Bukan bahasanya yang menjadi penting, esensi dari makna dari penyampaian Alkitab itu, arti yang disampaikan itu yang penting. Sekarang kamu jangan macam-macam, biar saya mak cerewet, kamu bisa nggak hadapin saya. Saya nggak mau bicara tentang Ibrani. Kamu merasa bahwa semua orang Indonesia itu, orang-orang kita ini bego-bego, mentang-mentang mereka nggak tahu bahasa Ibrani. Lah apa urusannya bahasa Ibrani dengan bahasa Indonesia? Sama persis. Lu juga kagak ngerti bahasa Ibrani kok. Sama persis bahasa Ibrani dengan ini, artinya sama. Oke? Cuma orang bego yang bisa kamu kibulin. Sekarang kalau saya pakai bahasa Ibrani, apakah kamu mengatakan bahwa ayat-ayat yang saya pakai itu tidak asli itu? Bukan seperti makna yang sebenarnya? Enggak bisa. Kamu petantang-petantang bahasa Ibrani lah. Kalau soal bahasa mah gue juga bisa belajar itu. Tetapi arti makna dari ayat Alkitab di sini kan enggak ada bedanya. Sama saja. Oke, ketika kamu ngomong dalam bahasa Ibrani ya kamu harus terjemahkan juga ke saya. Ketika kamu mau mengatakan bicara bahasa Arab loh, kamu terjemahkan juga kan itu. Enggak ada yang kamu sampaikan langsung ke dalam bahasa Arab, kamu terjemahkan juga lah, begitu juga dalam bahasa Indonesia gitu loh. Sekarang ini, aku memang di Jakarta, kamu ada di Surabaya kan, bagaimana bisa ketemu? Kalau kamu ngajakin aku kopdar, aku harus punya ini dong, aku harus punya keyakinan, kepastian kalau kamu nggak bawa siapa-siapa yang akan mencelakakan diriku. Ngeri nih, tau nggak, orang kayak kamu gini ngeri, tau nggak? Kalau cuma koar-koar itu Goliat juga bisa. Goliat itu tahu cerita Goliat itu gede gitu, koar-koar hahaha. Ditimpuk kepalanya pakai batu, mati modar. Nah sekarang kamu nggak usah hahaha sama emak-emak kayak gue ya. Sekarang kalau kamu mengatakan kalau kamu takut, nggak takut sama ente, ya tunjukkan ketidaktakutanmu. Kalau bisa injek gue sekalian, permalukan gue di depan orang-orang gitu loh, ya kan? Nah sekarang lu tunjukkan, gue nggak mau bicara tentang Ibranian, gue nggak mau bicara tentang mengais-ngais kebenaran gitu loh, mengais-ngais Alkitab untuk menunjukkan bahwa nabimu itu ada di dalam kitabku. Itu cuma dalilnya itu dalil boleh ngutip-ngutip dari sana dari sini. Sekarang gue minta kita bicara yang esensi tentang Yesus adalah Tuhan yang berdasarkan Alkitab. Diambil dari Alkitab langsung, bukan ngais sana ngais sini, manuskrip sini, manuskrip sana. Sorry ya. Kalau kamu berani terima tantangan gua, oke, tandanya lu nggak bohong, oke? Ya gini ya Bu. Ibu ini kan lebih, saya pikir, saya rasa, saya nilai ibu lebih berani dari Wewe Gombel wedus Ferguson itu. Makanya saya mengajak ibu bertemu di dunia nyata, kita ngopi bareng, kita diskusi bareng ya. Dan saya ajarin secara gratis bahasa Ibrani, huruf-huruf Ibrani, mengenal bahasa Ibrani. Karena itu kan tidak lepas dari kehidupan Yesus yang orang Ibrani Aramaik, ya, di mana Yesus berbicara diajari oleh Bunda Maria berbahasa Ibrani, dan bahasa Ibrani sendiri adalah bahasa asli dari Perjanjian Lama. Jadi wajar dong kalau saya mempunyai itikat dan niat baik untuk mempelajari ibu bahasa Ibrani. Ayo sini ketemu gue. Cuma gue nggak mau lu pakai ayat-ayat manuskrip. Gue nggak mau bicara tentang kulit-kulit. Yang bicara tentang kulit-kulit itu cuma orang kelas odong-odong. Orang-orang yang sudah nyungsep, nggak punya pembelaan lain selain memfitnah dan bicara tentang kulit-kulit. Nyari mengais-ngais dari sampah-sampah gitu loh. Orang-orang yang bilang Yesus menikah lah, Yesus berkolor lah, itu orang-orang yang kelas odong-odong yang nggak punya pembelaan terhadap kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Apalagi kamu itu kelas odong-odong yang nggak punya
pembelaan bahwa Yesus adalah Tuhan, karena kamu cuma bisa mengais-ngais, mengutip-ngutip ayat, mencolek-colek, melirik-lirik, mencomot-comot ayat, dan mengatakan bahwa ada penjelasan tentang nabimu di kitab kami. Apa hubungannya gitu loh tentang ketuhanan Yesus? Inilah yang paling esensi yang tidak bisa kamu buat gitu loh. Kamu tidak bisa kamu nyatakan. Kamu nggak bisa nyatakan kebenaran Tuhanmu dengan mengais-ngais Alkitab dari kebenaran itu sendiri gitu loh. Nah, sekarang aku minta kepada dirimu, kamu nyatakan dengan jelas apa yang menjadi esensimu mengatakan Yesus bukan Tuhan, dan kamu menyalah-nyalahi dia, bahkan menjadi hujater gitu loh. Oke ya, kalau kamu berani, aku tantang kamu juga. Sini, kamu datang ke sini, ke Jakarta sini. Kamu kan katanya di Surabaya, kamu lagi kerja. Kok kamu ada di Jakarta? Nah, nipu lagi nih kayak ini, nipu lagi nih, nipu. Kalau belajar Ibrani nggak usah nyuruh kamu. Aku mau ngambil S2 nih, aku mau belajar khusus itu ya. Aku mau belajar khusus Ibrani, oke? Sorry, kalau itu nggak usah pakai kamu. Kamu siapa gitu? Kamu juga boleh belajar dari Bubble Hub kok. Aku belajar Bubble Hub sendiri juga bisa kan. Semua kan, iya, kamu jeblepotan, semua bisa dipelajari gitu loh. Sekarang di era digital begini, apa sih yang perlu kamu bangga-banggain gitu loh? Apa gitu loh? Justru orang awam aja tahu kalau kamu itu sudah berbohong dengan tinggal buka aplikasinya aja gitu loh. Nggak usah bangga-banggain Ibrani. Aku pinter bahasa Inggris. Sekarang kalau kita pakai bahasa Inggris aja deh. Aku bangganya dengan bahasa Inggris. Maaf dulu aku nggak belajar bahasa Ibrani. Nah sekarang kalau mau ngajarin aku bahasa Ibrani, aku nggak tertarik karena nggak penting banget, karena semua yang tertulis di Alkitab kami ini sama persis isinya. Oke, yang aku mau tanya, yang aku mau bicarakan kepada kamu itu apa esensi yang paling utama yang tidak bisa kamu sanggah itu, sehingga kamu bermain-main di kulit-kulitnya, pinter bahasa Ibrani lah, mengatakan bahwa Yesus menikah lah, inilah itu, tetapi esensinya kebenaran dari kitabmu sendiri yang mengatakan bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhan yang benar dan Yesus itu bukan Tuhan, kamu tidak bisa buktikan gitu loh. Kamu tidak bisa buktikan. Yang kamu bisa buktikan hanyalah main-main di kulit-kulit gitu loh. Nah sekarang kita bicara yang esensi, yang topik the topnya, yang paling the top. Apa yang bisa kamu buktikan kepada saya bahwa Yesus bukan Tuhan? Itu. Nah kalau kamu mau ketemu kita kopi darat, ayo kamu datang ke sini. Ayo datang ke sini. Oke, kamu datang ke sini, kamu datang ke tempat aku dong. Tentu saja aku bawa orang dong. Nanti kalau kamu tiba-tiba bawa pisau nanti mau nusuk aku kan ada saksi gitu loh. Aku nggak mau sendirian ketemu kamu. Oke? Halo Nandar, kenapa kamu menghilang? Ayo jawab. Kamu cuma ngomong doang nih. Kamu menghindar, koar-koar, nggak ada yang bisa nantang. Sekali ditantang, kamu takut. Alasannya segala macam. Gimana sih selalu begitu sama aku? Ini udah berapa kali aku nantang kamu. Kamu bilang kamu nggak ada yang nantang kamu loh. Giliran ditantang, setelah ada orang nantang, kamu harus hadapi siapapun dia. Apakah dia itu keroco-keroco? Nah, kalau memang dia keroco, tunjukkan kekerocoannya di depan orang supaya kamu lebih berbangga hati, bisa memukul dada dengan lebih tinggi lagi. Oh, ini dia buktinya bahwa gua tidak koar-koar gitu. Masa ada berapa kali aku tantang di WA ini kamu pura-pura nggak tahu, sampai sudah dikasih schedule-nya pun kamu pura-pura diem gitu loh. Kamu kan udah berapa kali nih lihat buka WA, berapa kali aku tantang di Graham Walab, kamu diem kan? Bagaimana sih? Kalau memang saya berbohong, makanya bertemu di dunia nyata, kita buktikan apakah ucapan saya itu yang berbohong, apakah ucapan ibu yang mengatakan saya berbohong, ya, bisa dibuktikan. Nah, ayo kita buktikan. Ibu bisa bahasa Ibrani nggak? Kalau saya bisa, ayo ketemu. Kita buktikan, berdebat dalam bahasa Ibrani. Di Gerahamu Alaf, ayo, ya, saya schedulekan. Saya tidak bisa bahasa Ibrani dan saya menantang kamu bukan masalah bahasa Ibrani. Ya, dan kamu juga tidak bisa bahasa Ibrani. Sekali lagi ya. Kamu jangan sok-sokan gitu ya. Saya bilang saya tidak bisa bahasa Ibrani dan saya tidak mau bicara bahasa Ibrani karena bahasa itu bukanlah esensi kebenaran Tuhan gitu loh.
Oke, kamu bermain-main sok-sokan seolah-olah ketika kamu mengatakan bahwa kamu ngaku-ngaku bisa bahasa Ibrani, itu artinya kamu yang benar. Oh tidak, bahasa Ibrani itu bukan menunjukkan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Bagaimana orang bisa kamu bego-begoin gitu loh. Nah kalau kamu menantang saya bahasa Ibrani, nah sekarang saya tantang kamu bahasa Inggris aja lah, pakai bahasa Inggris gitu, kita pakai bahasa Inggris gitu loh. Oke, kita pakai bahasa Inggris atau enggak bahasa Yunani lah, sama-sama yang nggak tahu. Kamu pakai bahasa Yunani kan, kita kan pakai bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Nah, bahasa Yunani aja lah, gitu loh. Apa yang kamu dapat dari situ, dari bahasa Yunani yang kamu nggak tahu dan saya juga nggak tahu, gitu loh. Oke, bahasa Ibrani itu kan bahasa di dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, sekarang saya mau bicara tentang ketuhanan Yesus yang kamu rendah-rendahkan, yang kamu hina-hinakan itu, gitu loh. Berani nggak kamu? Kalau soal ketemu kamu ya boleh aja datang ke sini sama aku. Aku mau. Tetapi ingat, mulut kamu itu kan nyerocos gitu loh. Di waktu debat itu aja kamu mute gitu. Kamu nggak akan kasih aku kesempatan bicara kalau sudah ngomong. Bagaimana bisa aku percaya gitu loh. Kamu datang ke sini, datang ke rumahku, ada moderatornya kasih jam. Nah, itu baru boleh gitu loh. Atau kita ketemu ada orang yang ada moderatornya. Nggak bisa kamu asal nyerocos. Oke? Kalau kamu nantang-nantang aku bahasa Ibrani, aku nggak bisa, jujur aku nggak bisa. Tetapi bukan masalah bahasa Ibraninya yang menentukan bahwa itu adalah benar atau salah. Oh tidak, bukan di bahasa, oke? Maaf saja ya, saya mau kerja ini. Saya bukan pengangguran. Tunggu di Gerah Mualaf kalau berani. Jangan ngacir. Kayak si Gembel Wedhus itu yang ngacir melawan saya. Ditunggu di Gerah Mualaf. Jangan ngacir, emak-emak cerewet. Tadi nantang di rumah, nantang ketemu kopi darat. Giliran aku oke mau pindah ke Geraha Mualaf. Ya ampun, bagaimana sih? Aku nantang di sini aja lah. Aku bicara sekarang mana sih, di sini aja lah. Repot-repot selesaikan saja kalau kamu pintar menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ayo mana? Ayat apa sih yang kamu pakai gitu loh? Kita bicara yang biasa-biasa aja lah, jangan sok-sokan. Kamu itu bahasa Ibrani itu jelas kamu nggak ngerti, kamu nggak tahu, kamu cuma menghafal, kamu cuma modal bubble hub sama kayak aku. Iya kan? Di dalam Yohanes 16 Yohanes 14 ayat 6 itu kan Vehamet itu. Jelas itu bukan berkata tentang Muhammad. Sejak kapan Muhammad berubah nama jadi Vehamet? Vehamet itu artinya roh kebenaran dicari dalam Iya, dan kebenaran dicari dalam bentuk apapun, dari tunggang langgang, dari atas ke bawah roh kebenaran, dari bawah ke atas roh kebenaran, dari apapun roh kebenaran. Enggak ada, ya, dan kebenaran. Enggak ada yang mengatakan bahwa Vehamet itu adalah Ahmad. Apa hubungannya gitu loh. Apakah kamu mengatakan itu adalah kunci gitu loh, kata kunci atau sandi-sandi gitu loh. Di dalam Alkitab itu ada sandi gitu loh. Vehamet itu artinya sandinya kepada Muhammad. Itu ajaranmu sendiri. Vehamet itu artinya dan kebenaran, dibuka dari segala macam, dari langit, dari atas, dari samping, dari ke bawah, semua artinya dan kebenaran. Ngapain kamu mengatakan bahwa itu adalah Ahmad? Dan sejak kapan Muhammad berubah nama menjadi Vehamet? Vehamet. Sejak kapan gitu loh? Dari situ aja ketahuan kamu itu on gitu loh, sok-sok pintar aja. Kamu pikir semua orang bisa kamu bego-begoin di era digital begini gitu loh. Kamu nggak laku kalau kamu mau sok-sokan bahasa Ibrani, nggak laku. Ini kakakku ini sekolah teologi 3 ya, aku bawa dia ya yang pintar Ibrani ya. Ayah, aku sama kakakku ya S3 ya. Mau nggak kamu? Rumah ayo, hari apa? Ya, jam berapa? Tanggal berapa? Kalau di rumah Ibu Uti, nggak apa-apa. Asal jangan dikasih babi aja saya. Dan jangan kasih saya arak. Ya, haram. Babi haram. Ya, Ibu kan ini debat di sini kan hanya untuk mengisi konten Ibu kan? Emangnya saya nggak tahu. Sorry kan, ini kan dia mengatakan bahwa ibu di sini hanya untuk mengisi konten ibu. Ternyata kan yang duluan dia. Saya harus mengupload ini karena dia bicara yang aneh-aneh gitu di ininya di YouTube-nya. Saya aja kaget, tiba-tiba saya pikir ini adalah rahasia, ternyata dia tunjukkan juga gitu ya. Kalau sudah begini ya terpaksa saya juga akan unjukkan gitu. Ini Nandar ini kan orangnya kayak belut, jadi harus diperlakukan seperti belut juga. Nah, kalau di Geraha Mualaf apa? Kamu kasih dulu dan ingat ya, saya tidak mau kamu pakai bahasa Ibrani, oke? Karena sudah ketahuan kalau kamu pakai bahasa Ibrani, saya akan buka tentang Vehamet itu, kebohonganmu, kepalsuanmu, ketololanmu gitu loh.
kemanipulasianmu. Saya tidak mau bicara tentang bahasa Ibrani karena itu tidak penting, karena itu cuma manipulasimu dan jelas kamu tidak tahu, kamu hanya berbohong gitu loh. Nah, sekarang kalau kamu mengajak aku ke Gerah Moalap, kamu urus. Ya, kamu urus lalu kamu urus jamnya, lalu pakai ayat ya, apa yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Kamu kasih topiknya. Kasih topiknya kepada diriku, oke? Itu saja. Nah, ini kamu baguslah, kamu terima tantanganku, tetapi aku juga terima ya. Tapi kamu yang urus, kamu kasih tahu kan kamu orang sana, tinggal kasih ini aja, aku minta waktu jam segini ya udah, tinggal kasih aja, oke? Tapi ingat, aku nggak bullshit itu kalau kamu bicara bahasa Ibrani, aku nggak tertarik gitu loh. Dan kalau kamu masih terus pakai bahasa Ibrani, aku akan buka itu tentang yang pertama kita ketemu itu, Vehamet itu aku buka loh. Ya, kamu pasti malu kan? Kamu pasti malu. Aku akan buka itu. Oke? Jadi agendanya 2, di Gerah Moalap sama di rumah Ibu Uti ya. Enggak mau. Saya nantikan ya. Nggak apa-apa Ibu. Saya berdebat di rumah Ibu Uti, live streaming langsung di YouTube. Nanti kan konten Ibu Uti akan membludak itu. Gimana? Ya, di Gerah Moalap tetap dijadwalkan, di rumah Ibu Uti pun harus tetap dijadwalkan. Bagaimana Ibu Uti? Bersedia? Ya sudah, kamu tentukan saja, Nandar. Kamu tentukan saja tanggalnya ya, harinya apa gitu. Tapi minggu depan ya, minggu ini saya agak sibuk. Minggu depan, tetapi ingat ya, saya hanya menantang kamu untuk bicara tentang hal yang esensi, oke? Saya hanya mau menantang kamu untuk bicara hal yang esensi. Saya tidak tertarik dengan bahasa Ibrani, bukan karena saya tidak bisa bahasa Ibrani, karena bahasa Ibrani itu bukan lambang kebenaran gitu loh. Saya juga bisa bicara bahasa yang lain dan itu bukan berarti saya yang benar gitu loh. Bahasa Ibrani itu tidak bisa kamu tunjang untuk menyatakan itu bahwa itu adalah kebenaran gitu loh. Iya kan? Bukan bahasanya yang kita bicarakan, tetapi inti atau makna dari pengajaran itu, apakah Yesus itu adalah Tuhan atau tidak. Saya lebih suka bicara seperti itu. Jadi kita bicara, anggaplah saya orang kroco-kroco ya. Jadi kamu bicara dalam hal memperlakukan saya seperti orang kroco. Boleh. Kamu perlakukan saya seperti orang kroco. Jadi kita bicara dalam kapasitas orang yang kroco-kroco ya. Kita bicara, kamu kasih ayatnya, kenapa kamu mengatakan Yesus bukan Tuhan, dari mana gitu loh. Karena selama ini saya nggak pernah dengar gitu loh. Ini yang kemarin kamu bilang mengatakan itu di dalam Markus itu ya, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, yang itu kamu mengatakan ayat itu kan. Nah sekarang saya mau pakai ayat itu aja deh, kita bahas ayat itu secara orang yang rendah hati, secara orang yang bego-bego gitu ya. Kita bicara tentang yang bego-bego aja lah gitu. Kamu nggak usah sekali lagi kalau kamu petantang bicara tentang bahasa Ibrani, aku bongkar itu ya soal Vehamet. Aku akan bongkar itu, oke? Karena jelas itu kebohonganmu, kemanipulasianmu gitu loh, ya. Kita bicara soal Alkitab aja. Kata siapa hanya itu mengisi konten? Aku mau kasih tahu bahwa kamu itu cuma orang on. Kamu juga kan tidak ada perkataan saya yang tidak kamu jadikan konten. Emangnya saya tidak tahu? Semua perkataan kita yang saya kira kamu itu perkataan private kita yang sebelumnya kamu share juga kan, pernyataan yang seperti itu kamu share juga. Jadi nggak usah sok-sokan. Saya mengisi ke konten ini untuk menyatakan kepada orang-orang bahwa saya menantang kamu gitu loh. Saya mau buktikan bahwa penghinaan kamu itu tidak betul tentang Tuhan kami. Ya biar bagaimanapun saya harus memberi jawab karena kami orang Kristen diminta untuk memberi jawab, dan saya akan memberi jawab semua penyelewengan, penuduhan dan penghujatan kamu kepada Tuhanku. Iya, penghinaan kamu kepada Tuhanku. Kami orang Kristen bukannya semua disuruh diam-diam, kami disuruh menginjili kok. Disuruh menginjili sampai ke ujung dunia kok. Apalagi kamu yang di depan mata yang petantang-petenteng menghina-menghina, ya kami harus injili kamu gitu loh. Walaupun kamu tidak terima ya itu urusanmu gitu ya. Nah sekarang jadwalnya itu minggu depan ya. Jangan bilang saya mau isi ini untuk konten ya, emang masalahnya di mana. Aku juga lihat, aku yakin 100% ntar juga ada nih aku di tempat di kontenmu, oke? Sama aja, jangan sosokan gitu, sama aja jangan sosokan. Aku akan upload ini untuk menyatakan bahwa aku nantang kamu, oke? Iya, aku akan nyatakan kebenaran supaya orang tahu gitu loh. Supaya orang tahu dan aku nyatakan kebenaran, bukan karena aku mau cari duit. Nggak dapat duit kok, belum ada apa-apa aku kan. Lihat aja subscriberku sedikit kok, nggak banyak kok. Oke?
Ya udah, minggu depan ya aku call kamu ya. Minggu depan jangan minggu ini. Sekarang udah mau masuk Kamis ya minggu depan ya. Minggu depan hari Selasa aku kasih waktu. Hari Selasa tolong minta sama Geramu Alam. Kan Geramu Alam itu kan orang-orangmu. Ya kamu tinggal kasih ini aja. Kamu tinggal tetapkan aja waktunya, oke? Ingat ya, bicara tentang apa tuh? Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, oke? Itu saja. Enggak, aku nggak mau di rumahku. Nanti kau bawa orang, kau teleponin orang semua. Enggak. Itu privasiku. Kau bawa ormas lagi nanti, sorry, aku itu ya. Tadi aku sengaja nantang kau untuk datang ke rumahku. Apakah kamu menerima tantanganku? Ternyata kamu mau. Oh tidak, sebetulnya aku tidak serius. Aku tidak mau ada orang tahu rumahku, oke? Nanti kau bawa ormas, rumahku dia cekacak lagi, oke? Sorry ya. Jadi kita di Geraha Mualaf aja, deal di Geraha Mualaf saja. Hari Selasa, jamnya tentukan jam 3 atau jam 5 atau jam 9 atau jam 10 malam pun kujabanin, oke? Jadi deal ya. Hari Selasa, deal ya, hari Selasa, terserah jamnya kamu tentuin ya. Kalau kamu tidak ada konfirmasi tentang diriku, ya aku pamerin lagi nih. Kalau nggak ada konfirmasi hari Selasa, kamu nggak mau ya nggak ada konfirmasi dari Geraha Mualaf, kan kamu orang Geraha Mualaf, gitu ya kan? Jadi kalau nggak ada konfirmasi ya aku siarin, kamu takut sama aku. Hari Selasa, hari Selasa depan ya, Nandar ya. Hari Selasa itu saya minta terserah kamu kasih jamnya. Nanti kalau kamu confirm ya udah saya yang ini ya. Saya bilang Pak Gus Imron ya. Kamu bisa nggak Selasa? Topiknya Sema Israel ya, Alehenu Edonai Ehat gitu ya. Sema Israel Alehenu Adonai Ehat, yang itu loh. Ya, tentang itu ya. Oke, Ibu Uti yang terkasih. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, itu saja teman-teman ya. Saya terpaksa harus siarkan ini karena dia menunjukkan kepada saya bahwa dia sudah buat itunya videonya. Dia kasih linknya kepada saya. Ini kayaknya kemarin ini. Jadi baru saja saya ngomong, saya diam. Saya nggak bermaksud untuk mengirim link ini ke dia. Tetapi lihat, ternyata dia sudah buat video dengan mengatakan saya ini sauzon dan mengatakan saya mengaku bisa bahasa Ibrani. Padahal kan jelas saya bicara, saya ngaku saya nggak bisa bahasa Ibrani. Dan yang saya mau jadikan dalil perdebatan itu adalah pernyataan Yesus di dalam Markus itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu yang akan saya ajukan kepada dia gitu loh. Tapi dia langsung mengambil kesimpulan bahwa saya bisa bahasa Ibrani dan koar-koar kalau saya mengaku bisa bahasa Ibrani di channelnya di YouTube-nya. Nah, ini kan lain lagi nih si Nandar ini. Susah banget gitu dianggap, susah banget dia diajak untuk berjujuria gitu. Kayaknya nggak ada tuh yang kejujuran di dalam hatinya si Nandar itu. Ini dia kasih ke saya tuh. Ya, itu dia channelnya dia sudah kirim ke saya dengan ucapan-ucapan yang menyalahkan saya lagi gitu. Jadi kita lihat saja ya teman-teman ya. Kalau ada konfirmasi dari dia hari Selasa ya kita jadi, kalau enggak ya dia mundur, lagi-lagi bohong. Ya, terima kasih.